kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan pada minggu yang akan datang. Kami menyampaikannya melalui Undang Pemilih Indonesia, Sahabat Indonesia, dengan tujuan bahwasanya firman Tuhan ini bisa tersebar sampai ke seluruh dunia, dan para hamba-hambamu yang akan menyampaikannya, Tuhan pakailah untuk menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Sekalipun kebenaran firman Tuhan ini berat, tetapi ketika kami di dalam Tuhan, pastilah ini menjadi sesuatu membawa kebahagiaan dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan renungan kami pada malam hari ini dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang menjadi nas kita pada malam hari ini dari Yeremia 32 ayat 1 sampai 3a ditambah dengan ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan di tengah-tengah persekutuan kita. Pembelian ladang sebagai jaminan pemulihan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia pada tahun ke-10 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, itulah tahun ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem, dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Zedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dan berkata, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya." Ayat 6 sampai 15. Berkatalah Yeremia, "Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hanamel, anak Salum, pamanmu, akan datang kepadamu dan berkata, belilah ladangku yang ada di Anatot, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Sesuai dengan firman Tuhan itu datanglah Hanamel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan dan berkata, belilah ladangku yang ada di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkau yang mempunyai hak milik dan hak tebus, belilah itu. Maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel, anak pamanku, dan menimbang uang seberat 17 sikal perak baginya. Aku menulis surat pembelian dan memateraikannya. Setelah memanggil saksi serta menimbang perak itu dengan neraca, lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang ditutup dengan meterai maupun dengan salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruka bin Neria bin Maaseya di depan Hanamel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruka, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimateraikan itu maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah liat supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita bahas pada malam hari ini dengan satu tema, bahwasanya tindakan iman radikal di era krisis. Jadi saudara-saudari, bagaimana
Yeremia itu bisa bertindak dengan iman yang radikal di era krisis. Kenapa dikatakan di era krisis? Sangat nyata tadi di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu, bagaimana Yeremia ditahan, dimasukkan ke dalam penjara oleh karena mengkritik raja gitu. Raja Zedekia. Dia dituduh termasuk makar, melakukan tindakan demoralisasi terhadap pemerintah yang sah pada masa itu begitu. Jadi kenapa dia dituduh makar? Oleh karena dia pro kepada Babelonia dan Raja Zedekia menghukum dia dan memasukkan dia ke dalam penjara. Jadi dia dituduh melakukan tindakan makar. Jadi kita juga baru melewati masa demonstrasi di negeri kita ini, bahwasanya ada juga yang mencari-cari siapa makar di gerakan Agustus Siawat, di mana ada demonstrasi yang besar-besaran itu, gitu, atau melakukan pengkhianatan terhadap negara. Jadi Yeremia itu pada masa itu dia dituduh melakukan pengkhianatan terhadap bangsanya sendiri. Dia dituduh pro kepada Babelonia. Tidak tahu Zedekia bahwasannya apa yang disampaikan oleh Yeremia itu adalah sesuatu kebenaran firman Tuhan. Tapi bisa kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Zedekia kepada dia, bahwasanya dia memasukkan dia pada ke penjara tahun yang ke-10 di dalam pemerintahannya. Ketika itu bahwasanya tentara Raja Babel sudah mengepung Yerusalem. Dan dalam proses pengepungan itu Yeremia sudah berada di dalam penjara. Apa yang bisa kita lihat dari tema pada malam hari ini yang juga akan kita bawakan di tengah-tengah gereja kita? Tindakan iman radikal di era krisis. Apa yang bisa kita tangkap dari sini untuk bisa kita khotbahkan pada minggu yang akan datang gitu. Jadi topik ini mau menggali makna bagaimana berinvestasi di masa depan yang dijanjikan Tuhan ketika masa kini tampak hancur total. Ini sangat relevan bagi individu ataupun komunitas yang menghadapi krisis eksistensial, krisis identitas, krisis kebangsaan. Jadi baik itu berkaitan dengan krisis keuangan, baik itu berkaitan dengan krisis penyakit, baik itu krisis perpecahan yang bisa terjadi di gereja, atau juga krisis oleh karena ketidakstabilan sosial politik gitu. Pesan Yeremia menantang kita untuk bertanya, di mana kita menempatkan harapan konkret kita ketika semua indikator ini menunjukkan kegagalan, terjadi krisis demi krisis. Tindakan profetik apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan hari ini sebagai tanda iman pada janjinya tentang hari esok? Jadi saudara-saudari, tindakan iman yang radikal bukan sekedar respon emosional terhadap krisis, melainkan keputusan sadar untuk mempercayai dan menaati Allah di tengah situasi yang tampak mustahil. Yeremia menjadi teladan bagaimana iman diwujudkan dalam tindakan konkret. Jadi bukan hanya kata-kata ataupun keyakinan abstrak. Jadi apa yang kita lihat di sini ketika sudah terjadi pengepungan dari Babelonia, pembelian ladang dilakukan oleh Yeremia. Pembelian ladang di tengah pengepungan menjadi simbol harapan dan keyakinan akan pemulihan Allah. Meski secara logika manusiawi tampak tidak masuk akal, orang sudah diserbu oleh Babelonia, masa ini
membeli ladang. Ini sesuatu tindakan yang tidak masuk akal. Bisa saudara-saudari kita lihat di dalam konteks kita pada masa kini, tindakan iman seperti ini dapat diwujudkan melalui keberanian mengambil keputusan yang benar, membangun integritas dan tetap berharap pada janji Tuhan. Meskipun lingkungan sekitar penuh keraguan dan pesimisme gitu. Tetapi kisah Yeremia ini mau menginspirasi setiap orang untuk menjadi saksi iman di tengah krisis, membawa terang dan harapan bagi dunia yang gelap. Ini saudara-saudari yang bisa kita lihat dari firman Tuhan yang disampaikan Yeremia ini. Bisa kita lihat konteks krisis total, situasi yang dihadapi Yeremia pada masa itu, di mana Yerusalem sudah dikepung tentara Babel. Raja Zedekia di bawah tekanan besar. Terjadi ketidakstabilan dan ketidakpastian politik gitu. Dan Zedekia melakukan penolakan terhadap nubuat Yeremia. Kondisi ekonomi dan sosial bahwasanya sumber daya menurun drastis. Perdagangan terhenti, kelaparan dan kekurangan kebutuhan pokok gitu. Terjadi disintegrasi di tengah-tengah masyarakat. Apakah apa yang disampaikan Yeremia ini sebuah kebenaran atau kepalsuan? Dan mereka, kalau kita lihat bangsa Israel itu lebih cenderung memihak kepada kepalsuan yang ada tampil di tengah-tengah masyarakat, yaitu namanya Nabi Hanania yang mengatakan bahwasannya bangsa Israel akan mengalami penderitaan pembuangan bukan 70 tahun tapi hanya 2 tahun saja begitu. Tapi Yeremia menyatakan bukan 2 tahun tapi 70 tahun. Nah itu. Jadi nanti kita lihat lebih dalam mengapa Yeremia mengatakan sampai 70 tahun lewat pembelian tanah itu. Saudara-saudari, Yeremia sebagai tahanan politik, nabi yang menderita bersama umatnya. Dia dipenjarakan oleh rajanya. Kembali kami sampaikan, dia dituduh sebagai pengkhianat. Dia dituduh sebagai makar, menyampaikan nubuat yang tidak populer. Dia berada di pelataran penjagaan istana. Dia dijaga ketat, saudara-saudara. Pesan yang tidak populer bahwasanya kota akan jatuh ke tangan Babel. Bagaimana mungkin itu? Orang Babelonia kalau zaman sekarang ini itu kalau mungkin diduga daerah Iran yang ada sekarang jaraknya yang kurang lebih 1000 kurang lebih kilometer gitu jaraknya. Bagaimana mungkin itu gitu? Menganjurkan penyerahan diri. Yeremia menyatakan mari kita serahkan diri kita dan bahkan kamu pun Raja Zedekia akan ditawan juga di sana begitu. Kita ikut saja rancangan Tuhan. Bahwasanya kita akan dihukum 70 tahun oleh karena dosa-dosa kita. Apa yang disampaikan Yeremia ini bertentangan dengan harapan rakyat. Bagaimana itu mereka sebagai seorang bangsa, sebagai rakyat akan ditawan, dibawa ke Babelonia. Apa yang disampaikan Yeremia itu dianggap melemahkan semangat juang. Mungkin apa yang menjadi tanggapan masyarakat dan juga raja pada masa itu sangat masuk akal gitu. Gimana kita bisa mengikuti bahwasannya kita masuk ke dalam pembuangan Babelonia itu, mengikuti apa yang disampaikan oleh Yeremia ini, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Saudara-saudari, bahwasanya perintah Allah apa yang disampaikan kepada Yeremia, yaitu membeli tanah di tengah pengepungan.
Kita bisa membaca itu tadi dari ayat 6 sampai ayat yang ke-16 itu. Apa maksud daripada pembelian tanah ini dengan penghukuman yang mereka alami? Bisa kita lihat lebih dalam nanti itu di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-12 itu. Hananel akan datang menawarkan ladang. Jadi kita lihat dalam pembacaan tadi bahwasanya ladang itu sudah dikuasai termasuk oleh musuh pada masa itu. Apa yang menjadi haknya itu sudah dibeli oleh orang lain dan berada di tangan orang lain begitu. Tapi Yeremia harus membeli ladang yang ada di Anatot itu, tanah yang sudah dikuasai musuh. Ini tindakan yang tampak absurd secara ekonomi, tidak masuk akal. Bagaimana itu ladang yang sudah dikuasai oleh musuh dan dibeli kembali? Hananiel benar-benar datang. Apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan itu bahwasanya Hananiel benar-benar datang untuk menawarkan bahwasanya ladang itu adalah dijual, dan itu nampak pada ayat 8 tadi. Maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan, kedaulatan yang dikonfirmasi. Nanti bisa kita lihat apa maksud yang lebih dalam daripada pembelian ladang di Anatot ini untuk kebutuhan bangsa Israel, bangsa Yehuda itu, bangsa umat pilihan itu. Saudara-saudari, tindakan yang radikal apa yang dilakukan oleh Yeremia ini, ketaatan tanpa syarat kepada Allah, itu bisa kita lihat mulai dari ayat yang ke-9 itu. Prosedur hukum proses pembelian begitu, yaitu menimbang perak dengan 17 sikal dalam rangka pembelian ladang itu, menulis surat pembelian, dimateraikan dan menggali saksi, 2 salinan dimateraikan dan terbuka. Itu kalau kita baca saudara-saudari dalam Ulangan yang ke-25 ayat yang ke-25 sampai 32, bagaimana di sana pengaturan tentang pembelian tanah yang sudah dibeli oleh orang lain. Jadi dia melakukan pembelian itu sesuai dengan hukum penebusan, siapa yang layak untuk membelinya, atau sama seperti dalam cerita Rut begitu. Untuk apa? Penegasan tentang janji tanah pusaka, siapa yang sebetulnya pemiliknya itu gitu. Jadi ini saudara-saudari investasi teologis, bukan finansial. Jadi bukan nilai ekonominya yang paling kita lihat, tetapi ada investasi teologis yang bisa dilihat nantinya. Ini menjadi suatu proklamasi harapan di tengah-tengah keputusasaan, di mana sudah datang musuh, sedang menyerang, mengangkut ke pembuangan Babilonia. Penyampaian yang disampaikan di sini, saudara-saudari, bagaimana melestarikan janji Tuhan pada generasi yang mendatang. Generasi setelah mereka menjalani pembuangan Babilonia itu. Jadi apa yang disampaikan di sini tadi, menyimpan dalam bejana tanah liat, dokumen pembelian itu disimpan agar tahan lama. Itu namanya lemam ayadu yamim rabim begitu. Bahkan dikatakan di situ ada brankas kuno untuk mengawetkan dokumen itu supaya bisa bertahan cukup lama. Apa yang bisa dilihat di sini? Janji eksplisit bahwasanya rumah, ladang-ladang kan kebun anggur akan dibeli lagi, itu pada ayat yang ke-15 itu. Bahwasanya pemulihan itu kehidupan yang normal, yang konkret, bukan harapan abstrak, melainkan janji nyata. Pemulihan holistik baik secara ekonomi, sosial, dan komunal akan terjadi setelah 70 tahun. Ini saudara-saudari
bagaimana itu bisa disimpan, tujuannya untuk generasi selanjutnya. Jadi bisa kita renungkan apa yang disampaikan oleh Jeremia ini. Biar saja kita satu generasi 70 tahun kita menderita, tapi nanti setelah itu mereka betul-betul mengalami penebusan dan Tuhan mengizinkan lewat Raja Koreshi nantinya mengembalikan mereka dari pembuangan Babilonia kembali ke Yerusalem dan menikmati Yerusalem kembali. Ini menunjukkan bahwasanya bangsa itu yang sudah berdosa itu dan mereka mendapatkan pembuangan, dampak konsekuensi daripada tindakan mereka itu, tetapi pembuangan itu mereka bukan dibuang ataupun dihilangkan sebagai bangsa pilihan, tetapi ada nantinya setelah masa 70 tahun itu mereka akan dikembalikan kembali. Nah, ini sesuatu melestarikan janji Tuhan untuk generasi mendatang, menderita dulu begitu. Apa yang menjadi pesan teologis utama iman yang sejati dalam tindakan nyata dari firman Tuhan ini? Prinsip dasar bahwasanya iman bukan hanya keyakinan di hati, harus diwujudkan dalam tindakan konkret, ketaatan tanpa syarat kepada Allah, keberanian melawan arus dan logika manusia yang dilakukan oleh Jeremia di sini. Jadi kita bisa renungkan bahwasannya iman itu bukan hanya persoalan hubungan dalam spiritualitas, tetapi juga dalam rangka hubungan kesejahteraan dengan Tuhan, termasuk juga dari segi material, termasuk juga dari hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kesetiaan Allah di sini bahwasanya Allah tidak pernah melupakan janjinya. Kesetiaan di tengah situasi yang paling gelap. Bagaimana ketika penderitaan, bagaimana ketika kesusahan, bagaimana ketika situasi yang tidak ada lagi harapan, tetapi umat Tuhan itu harus punya pengharapan selalu. Janji pemulihan yang tidak dapat dibatalkan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ini menjadi dasar harapan yang kokoh bagi mereka, bagaimana mereka supaya bisa tetap setia sekalipun mereka di tengah-tengah pembuangan, masih ada harapan untuk generasi selanjutnya. Saudara-saudari, apa yang menjadi implikasi untuk bisa kita lihat di dalam zaman kita saat ini? Bisa saja terjadi krisis ekonomi, krisis sosial, atau terjadi konflik, atau terjadi pandemik sebagaimana sebelumnya, atau terjadi ketidakpastian dan kecemasan, atau godaan solusi instan dan kompromi, tekanan untuk menyerahkan pada keputusasaan. Ini menjadi satu tantangan bagi kita. Lalu bagaimana kita hadir mendengarkan dan menaati suara Tuhan di tengah-tengah situasi krisis itu. Ini menjadi suatu perenungan yang amat mendalam bagi kita. Apakah kita berani seperti Jeremia mengambil sikap kalau dia tadi membeli ladang di Anatot, pembelian itu untuk menunjukkan bahwasannya ada masih masa depan gitu. Yang tidak masuk akal, yang tidak populer barangkali di tengah-tengah situasi krisis. Apakah kita berani? Di sini, saudara-saudari, kita harus berani mengambil keputusan yang benar dalam membuat sebuah keputusan. Tentulah harus ada 5P. 5P itu adalah ada perenungan yang amat mendalam dengan kebenaran firman Tuhan, dengan doa kita, hubungan kita yang amat dalam dengan Tuhan. Lalu itu ada pembelajaran, apa yang bisa ditangkap menjadi pembelajaran dalam situasi dan kondisi krisis itu untuk terus-menerus berharap di dalam Tuhan, kita terus-menerus memegang janjinya,
Dan yang ketiga adalah memberikan penilaian. Penilaian bukan dalam angka, bukan dalam nilai matematika, tapi bagaimana kita bisa memaknai apa maksud dan tujuan ketika terjadi sebuah krisis, apa maksud dan tujuan ketika terjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan ini, apa yang bisa diperbuat saat kekacauan terjadi. Di situ perlu penilaian ataupun pengevaluasian, atau yang biasa kita sebut dengan istilah epistemologis. Apa maknanya yang bisa jalan keluar dari di tengah-tengah krisis ini? Lalu P yang keempat adalah pemilihan. Kita membuat suatu pemilihan gitu. Pemilihan dari semua tantangan kehidupan itu lewat perenungan, lewat pembelajaran, lewat penilaian, kita memberikan pemilihan. Mana yang tepat gitu. Kita pilih, atau choice namanya. Choice, pilihlah. Mana yang paling tepat itu. Lalu terakhir adalah berani mengambil pemutusan ataupun keputusan yang benar di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak populer sebagaimana yang dilakukan oleh Jeremia dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Rupanya pembelian ladang itu punya maksud dan tujuan sesuai dengan perintah Tuhan yang dia terima. Bahwasanya proses pembelian ladang itu, bangsa itu tidak akan hilang dari peredaran, tapi mereka akan terus mengalami pemulihan sekalipun nantinya mereka harus dibuang gitu. Pentingnya membangun integritas di tengah tekanan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah krisis, bagaimana kita tetap berintegritas begitu. Terkadang di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah konflik, pikiran kita bisa kacau balau, kita lupa membangun integritas. Kita lupa di dalamnya perlu ada kejujuran dan ketulusan untuk menyerahkan segalanya di dalam tangan Tuhan dan kita hidup seturut dengan kehendaknya. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa menjadi saksi iman di tengah-tengah krisis? Kita berani seperti Jeremia pada malam hari ini di tengah-tengah krisis itu, dia tetap walaupun dia berada di penjara menyampaikan pesan-pesan ilahi. Sekalipun dia menderita, dia tetap menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Dia tidak mengeluh sekalipun dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudari, maka sangat penting untuk kita renungkan pada firman Tuhan ini. Apakah kita mendengarkan suara Tuhan di tengah kebingungan yang bisa terjadi di dalam kehidupan ini? Maka sangat penting, saudara-saudari, saat terjadi di tengah-tengah kebingungan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Bagaimana caranya? Lewat doa, lewat kita membaca firman Tuhan, lewat kita bersekutu dengan Tuhan dan sesama, lewat kita berpuasa gitu. Nah itu yang harus kita lakukan ketika kita mau mendengar suara Tuhan di tengah-tengah kebingungan itu. Bagaimana kita bisa berdamai dengan Tuhan di tengah-tengah kebingungan itu? Ada pernah satu buku yang saya baca, damaikanlah setan dengan malaikat dalam pikiran. Artinya ketika kita saat kebingungan, ketika kita saat berada di tengah-tengah krisis, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan di situ? Betul-betul pikiran kita adalah pikiran yang diubahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu diubahkan dalam roh dan pikiranmu. Jadi di tengah-tengah kebingungan itu kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Itu yang dilakukan Jeremia pada masa itu. Dia mendengar suara Tuhan. Dia tidak lari dari kenyataan itu sekalipun dia harus dipenjarakan begitu. Apakah kita berani mengambil langkah iman yang tidak populer? Nah, ini kan iman yang tidak populer ini yang dilakukan oleh Jeremia ini. Membeli ladang mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke
15 itu. Lalu proses pembelian itu didokumenkan sampai dibuat di sini bejana tanah liat, maksudnya di sini supaya bisa penyimpanannya itu bisa kokoh. Nantinya itu bisa diingat. Apa yang disampaikan Yeremia ini, firman Tuhan yang dia terima itu berlaku setelah kurang lebih 70 tahun. Nah ini, kita harus berani mengambil langkah iman yang tidak populer mungkin di tengah-tengah situasi krisis itu. Jangan malu kepada manusia, tapi kita harus seperti pertanyaan nomor 1 ini. Kita mendengarkan suara Tuhan di tengah-tengah krisis kehidupan ini. Apa yang menjadi krisis kita pada saat ini? Apakah kita sedang krisis dalam iman? Mari kita belajar datang kepada Tuhan. Apakah kita mengalami krisis secara ekonomi begitu? Mari kita selalu datang kepada Tuhan. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-15 ini? Dikatakan seperti ini. Yeremia 32:15. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Ini mau menunjukkan saudara-saudari bahwasanya rumah itu menjadi satu kebutuhan dasar di tengah-tengah kehidupan sosial, di tengah-tengah masyarakat. Itu pun akan dibeli. Jadi kehidupan sosial akan dipulihkan setelah mereka selesai menghadapi pembuangan Babelonia itu. Ladang yang menjadi petunjuk tentang ekonomi. Ini sangat menarik. Bahwasanya mereka tidak hanya hidup spiritualitas dengan Tuhan, dan ekonomi mereka juga akan mengalami pemulihan. Itu maksudnya di sini dengan istilah ladang. Dan juga kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Kebun anggur yang melambangkan tentang kebahagiaan, sukacita, gembira mereka gitu. Oleh karena menikmati kebun anggur itu sebagaimana yang dikatakan dalam Mazmur. Dari sini saudara-saudari, apakah kita berani mengambil langkah iman yang tidak populer gitu? Di mana kita menempatkan harapan kita di tengah-tengah krisis itu. Jadi jangan mudah putus asa di tengah-tengah krisis itu. Jangan mudah hanya berpikir dalam diri kita sendiri. Selalulah mencari Tuhan di tengah-tengah krisis itu. Itulah maksudnya di sini iman yang radikal di tengah-tengah krisis. Pasti ada jawaban Tuhan. Tindakan konkret apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan di tengah-tengah krisis itu, yang mungkin tidak populer sebagaimana yang disampaikan oleh Yeremia pada masa itu, yang tidak seturut dengan kehendak raja ataupun kehendak masyarakat pada masa itu, tapi dia lakukan itu. Tindakan konkret apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan di tengah-tengah krisis itu. Jangan pernah lari dari tantangan ataupun krisis apapun dalam kehidupan ini. Pesan utama dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, di tengah malam yang paling gelap dari penghakiman Tuhan, tindakan iman yang paling sederhana sekalipun yang didasarkan pada firman-Nya dapat menjadi tanda profetik yang paling kuat akan fajar pemulihan yang pasti untuk akan datang. Jadi kembali di tengah-tengah krisis itu, di tengah-tengah kegelapan kehidupan itu, kita merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Biarlah saudara-saudari melalui Tuhan pada malam hari ini yang menjadi bahan perenungan untuk kita sampaikan pada minggu yang akan datang menjadi kekuatan. Terpujilah Tuhan dalam Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Bapak kami dalam Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tetapi Roh-Mu akan terus menerjemahkan dalam kehidupan kami. Demikian juga dengan hamba-hamba-Mu, pemberita firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi suatu kekuatan bagi kami. Kami bisa menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh Yeremia bahwasanya masih ada kehidupan ketika kami menghadapi krisis tentang konflik dalam kehidupan kami. Kehidupan untuk selalu
punya pengharapan dalam hidup ini. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan harapan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.